Om Swastiastu. Selamat malam para viewer dimanapun berada. Tiang sebagai orang Bali ya, orang beragama Hindu, ingin memberi respon ya, tanggapan terhadap yang lagi viral 1-2 hari ini, yaitu tausiah dari seorang ibu ya yang bernama Desa Made Dharmawati ini ya. Jadi saya sebagai seorang Bali akan memberikan respon ya, baik dari sisi spiritual, saya ulangi, dari sisi spiritual maupun dari sisi hukum ya, terhadap apa yang Ibu Desa ini sampaikan di media sosial. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Dari lagu itu yang sangat populer di Bali ya, menunjukkan bahwa Bali Hindu itu cinta, damai, santi. Tapi yang garis bawahi, walaupun kami sangat cinta damai, tapi tolong jangan coba-coba usik Bali. Saya mencoba ya, sebagai orang spiritual ya, mencoba memahami secara damai apa yang Ibu Desa itu sampaikan. Saya mencoba bersabar ya. Saya mencoba mencari di mana toleransi atau hal-hal yang bisa saya maklumi dari seorang Ibu Desa ini. Ternyata ya, dari segala segi apa yang Ibu Desa sampaikan ini, apa yang Ibu Desa sampaikan di hadapan publik atau dalam tausiahnya ini, ternyata melukai kami ini. Padahal kami sudah berusaha bersabar mendengarkan itu, tapi ternyata sungguh keterlaluan menurut kami. Baik, saya mencoba dulu dari sisi hukum ya. Walaupun tadi saya sudah mendengar ya dari tanggapan beberapa tokoh ya, pemuda Bali seperti dari Gede Pasak Swatike, wah bagus sekali dia. Bagus sekali responnya itu. Kemudian ada tanggapan dari teman saya, saudara saya, Putra Ismaya dari Keris itu ya. Walaupun memang beliau marah besar ya, sampai melaporkan ke Polda ya. Kemudian juga ada tanggapan dari yang ingin melapor juga ke Polda dari seorang tokoh perempuan ya, siapa itu namanya. Baik, dari saya ya, saya mencoba mengkaji ini dari dua sisi, dari sisi spiritual maupun dari sisi hukum ya. Pertama dari sisi hukum dulu, karena kebetulan background latar belakang saya ada seorang lawyer, seorang pengacara. Saya tahu persis perbuatan pidana apa yang bisa kita tujukan kepada Ibu Desa Made ini. Kalau menggunakan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, jelas ada pasalnya yang tertera. Ancamannya cukup berat, 5 tahun. Jadi pasal 156A KUHP itu tegas sekali.
itu baru KUHP ya. Kemudian juga kita bisa laporkan dengan menggunakan pasal-pasal undang-undang ITE. Tapi ya, pengalaman saya sebagai lawyer, pengacara terhadap kasus-kasus seperti ini, kalau menggunakan undang-undang ITE ataupun menggunakan KUHP ini memang harus jelas dulu. Harus jelas dulu lokus deliksinya. Di mana tempatnya. Di mana tempat dia mengucapkan, di mana tempat dia membuat panggung untuk menyebarkan ini kepada publik. Sesuai informasi katanya ini di Jakarta. Jadi lebih tepat kalau dilaporkan di Jakarta. Di Mabes Polri. Jadi kalau kita melapor ke Polda, menurut pengalaman saya beberapa kali kasus seperti ini ya, itu akan bukan ditolak ya, belum bisa diterima sebagai sebuah laporan. Karena ada syarat-syaratnya. Apalagi kalau menggunakan undang-undang ITE. Jadi kalau seseorang membuat sebuah konten ya, sebuah pidato, tapi itu untuk keperluan pribadi, tidak disebarkan, itu bukan merupakan perbuatan pidana. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jadi sekali lagi ya, kalau menggunakan undang-undang ITE itu harus juga dilaporkan di mana itu diucapkan. Dan ya sekali lagi, yang dilaporkan adalah, yang terkena jerat pidana adalah mereka yang menyebarkan informasi ini. Jadi hati-hati saudaraku umat Hindu dimanapun berada, jangan sampai Anda ikut menyebarkan video penistaan agama ini, karena Anda juga bisa kena. Lagi ya, kalaupun Anda marah, Anda pun protes, jangan coba-coba atau jangan membagikan video ini kepada publik. Di sana Anda bisa kena. Oke, hati-hati saudara-saudaraku, semeton Bali, semeton Hindu, jangan sampai ikut menyebarkan video ini. Semua yang kuucap dan buat dari dusta. Lagi ya, itu dari segi hukum. Sekali lagi, kita harus merapatkan barisan dan menghubungi saudara kita di Jakarta. Sebaiknya memang laporan ini dilakukan di Jakarta. Oke, berikutnya ya, dari segi spiritual. Saya ingatkan kepada ibu desa ya, berhati-hatilah ibu desa, berhati-hatilah dalam berucap. Anda tidak saja tak menghina umat Hindu, Anda tidak saja menghina saudara-saudara Anda sendiri, nyamuk-nyamuk Anda yang Anda katanya 11 orang bersaudara. Saya sempat tadi ya, mohon maaf, saya menerawang secara spiritual. Om Namah Shivaya. Leluhur Anda menangis, ibu bapak Anda menangis mendengar ini, melihat putrinya melakukan ini. Sebagai orang Hindu, sebagai orang Bali, saya mencoba ya, memaklumi, menahan diri. Tapi Anda sudah cukup keterlaluan ini. Menghina ajaran kami, menghina, bahkan mengatakan Pulau Bali itu pulau setan. Ya, kalau saja ini diucapkan ya,
oleh anak-anak muda atau anak-anak yang tidak berpendidikan. Kami sedikit maklum. Tapi ini diucapkan oleh seorang intelektual, seorang doktor, ahli sejarah. Bahkan diucapkan oleh orang yang dahulunya dilahirkan oleh orang yang beragama Hindu. Bahkan Anda sendiri mengucapkan ini dengan nada melecehkan, ada tertawa dengan tepuk tangan para penontonnya. Sebagai tambahan informasi ya, saya pernah melakukan sebuah ritual ya di sebuah pantai ya, pantai selatan Kabupaten Badung ya. Saya lupa namanya di pantai apa itu yang ada makam keramatnya dia. Saya pernah melakukan ritual dengan grup spiritual saya. Bagaimana di pantai itu ditunjukkan banyak sekali ribuan ya roh-roh itu yang ingin diupacarai dengan cara Hindu. Bahkan ada roh-roh, saya lihat roh-roh bule ya, mungkin korban bom Bali itu ya, lagi gentayangan di pantai selatan Pulau Bali. Anda melecehkan upacara ngaben, Anda melecehkan Trimurti. Kalau saja ini diucapkan oleh seorang biasa, kami sedikit malu, tapi ini diucapkan oleh seorang intelektual seperti Anda. Sekali lagi ya, roh-roh leluhur Anda menangis mendengar ini, terutama ibu Anda. Dalam ajaran agama manapun, saya kebetulan cukup ya, saya punya banyak keluarga muslim di Jakarta, di Tegal, di Purwokerto. Tidak ada yang pernah menghina agama saya. Tidak pernah. Mereka menghargai agama saya. Jadi saya minta dengan hormat kepada Ibu Desa Darmawati ini ya, segera melakukan klarifikasi, hapus cabut video itu agar tidak terlanjur berkembang lagi beredar di masyarakat. Om Santi, Santi, Santi. Lebih jauh lagi ya, saya mohon Anda segera memohon maaf kepada leluhur Anda, kepada ayah ibu Anda yang melahirkan Anda, karena ini sanksinya, efeknya akan sangat berat sekali, sangat cepat. Buktikan omongan saya. Om Namah Shivaya. Akan sangat fatal bagi Anda. Anda mohon segera melakukan permohonan maaf secara batin. Anda segera melakukan permohonan maaf secara spiritual kepada leluhur Anda. Oke, Ibu Desa Made Darmawati, sekian tanggapan saya. Semoga Anda bisa segera sadar. Semoga Anda bisa segera memahami betapa resikonya sangat tinggi bagi diri Anda. Oke, para semeton Bali dimanapun berada, mungkin semeton-semeton yang ada di Jakarta, kami mohon agar ini segera ditindaklanjuti secara hukum karena pidananya jelas sekali. Pasal 156 ayat A KUHP itu tegas menyebutkan ancamannya 5 tahun. Oke, terima kasih kepada para viewer, para penonton semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.